Itu juga. Berarti kalau berarti satu gempa nggak sampai ya. Masuk aja bang dari belakang. Tapi ini masuk suara kita. Nanti bisa dulu. Ya, apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Maskernya tolong dipakai dulu, jangan disimpan. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Ya. Nah, kalau kemarin kita masih membahas tentang materi surat ya. Materi surat ya, masih ingat materi surat? Apa kemarin yang terakhir kita pelajari? Udah lupa, ingat ya, tentang pengembangan surat resmi dan surat pribadi, ya kan? Baik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang baru, yaitu materi tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahasnya secara bersama ya. Nah, untuk itu sebelumnya perlu Bapak sampaikan bahwasanya nanti kita akan belajar secara berkelompok ya, secara berkelompok. Nah, nanti ada kelompok asal dan ada kelompok ahli. Ya. Nah, bagaimana cara pembagiannya nanti akan Bapak sampaikan. Ya. Nah, baik, ini Bapak sudah menyiapkan nama kelompok kalian. Ya. Nah, di sini ada nama kelompok buku non fiksi. Buku pertama buku fiksi dulu ya. Ini buku fiksi. Nah, kemudian ada kelompok buku non fiksi. Dan ada nanti ada perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Kemudian ada kelompok persamaannya, persamaan antara buku fiksi dan non fiksi. Jadi ini nama kelompok. Nanti akan membahas materi yang di sini sesuai dengan topik ini, ya. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya bisa Pak Farhan bagikan ini. Sesuai ini kita dulu ya. Nanti kelompoknya ini kelompok asal ya, yang dapat nomor 1 nanti bergabung ke kelompok 1, yang dapat nomor 2 ke kelompok 2.
Baik, sudah mendapat semua? Nah, baik, sebelum Bapak bagikan kelompok, sebelum kalian duduk secara berkelompok, Bapak perlu menyampaikan dulu apa kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi, ya. Nah, ini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, ya, mengenai menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja unsur-unsur dari buku fiksi, ya. Apa saja unsur-unsur buku non fiksi, ya. Jadi harus mampu menemukan perbedaan unsur-unsurnya, ya. Nah, justru itu sebentar lagi kita akan mempelajarinya. Atau sebelumnya udah tahu apa saja perbedaannya? Udah tahu belum? Belum, ya. Sebentar lagi kita pelajari, ya, kita bahas. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi. Kemudian nanti tahu apa itu contoh buku fiksi mana, contoh buku non fiksi yang mana. Nah, sebentar lagi akan kita pelajari. Ya, sudah siap? Sudah siap? Baik. Coba sekarang yang dapat nomor urut 1, angkat tangannya. Oke, tadi sudah diberikan ya sama Pak Farhan. Oke, satu, dua orang. Tiga. Mana satu lagi? 1, 2. Oh, yang tinggi ya. Yang dapat. Cuma 3 orang. Oke. Yang dapat nomor 2. Oke, coba yang dapat nomor 1 ke depan. Oh ya, untuk sana berdiri dulu. Oke. Yang dapat nomor 2. Yang dapat nomor 2. Oke, kemari. Nomor 2 kemari. Oke, bawa pennya juga. Dibawa ini. Oke, yang dapat nomor 3. Kemari, kenapa kemari yang dapat nomor 3? Nomor 3. Yang dapat nomor urut 4. Nomor 4. Kemari. Adalah aku sendiri. Sudah? Oke. Ya. Berarti Baik. Wow. Sudah ya. Nah, berarti ada berapa kelompok? 6. Ada 4. Anda ada juga. Ada berapa kelompok? 4 ya. Kelompok fiksi yang ini ya. Oh, ini belum. Ini masih kelompok asal dulu. Masih kelompok asal. Nah, nanti akan kalian akan bergabung ke kelompok inti masing-masing ya. Masing-masing dari kalian nanti akan satu orang misalkan dari kelompok 1. Satu orang bergabung ke kelompok buku fiksi. Satu orang bergabung ke kelompok buku non fiksi. Satu orang bergabung ke kelompok untuk perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Kemudian yang satu lagi gabung ke persamaan, ke kelompok persamaan antara buku fiksi dan non fiksi ya. Oke, kalau yang 3 nggak apa-apa, nanti bisa kita atur ya. Ya baik, silakan masing-masing bergabung, terserah ya, terserah. Saya mau gabung ke kelompok mana, fiksi atau non fiksi terserah. Ya, Ayo. terserah dari kalian. Silakan. Yang buku fiksi kemari, yang buku non fiksi sebelah sini. Yang perbedaannya, persamaannya kemari, perbedaan ke sana. Oke, silakan. Udah silakan. Boleh bebas memilih. Bebas mau pilih yang di mana?
Oke, silakan. Di sini di situ buku fiksi. Ini buku fiksi. Sini non fiksi. Atau masih bingung ya begini? Ya udah kembali seperti biar apa yang atur aja. Kan kita aja. Iya. Karena masih bingung. Kembali. Oke, kembali. Kembali ke depan. Oke, kembali ke asalnya, ke kelompok. Ya. Udah? Ya. Ini kenapa begini? Ah. Masing-masing. Udah, Bapak aja yang tentukan ya. Ya. Oke. Bingung masih. Oke. Ini kelompok fiksi. Masing-masing ada cowok. Oke. Satu orang dari sana. Ambil satu. Situ satu orang. Iya, satu orang kembali. Yang mau? Boleh, ya. Boleh siapa? Boleh, siapa aja boleh. Satu orang. Nah, dari sini satu Wah, orang. gua adalah yang Cewek aja ya, cewek. Perempuan. Cewek. Sini. Oke. Sekarang buku non fiksi. Di situ. Buku non fiksi satu orang sini. Satu orang. Satu orang. Ya. Dari sini satu orang. Di situ. Oke, yang dari si kelompok ini kemarin Ya. Mari sini. satu orang. Udah, kelompok lain udah. Nah, duduk sini. Rapatkan aja mejanya, rapatkan aja. Mejanya rapatkan. Rapatkan aja mejanya. Udah. Yang kelompok satu lagi ya. Perbedaan. Mari, satu orang. Sini. Yang cewek aja. Si apa? Iya, Pina. Wow. Cewek aja. Gak apa-apa. Oke, gabungkan aja mainannya. Oke, sisanya kembali. Pak. Bukunya di bawah ya. Bukunya diambil. Bukunya diambil. Ya, pegangan. Oke. Baru dengan kelompok yang sudah Dengan kelompok yang sudah ditentukan, mejanya dipraktekkan. Nah, buat segi empatnya. Suaranya. Ya, kalian kok belum bisa kelompoknya? Rapikan mejanya dibuat cepat. Ini aja. Sebagian yang dikuasai. Oke. Udah. Baik, sudah ya. Oh, ini. Tadi kelompok mana? Oh, Salah kelompok. mejanya tambah lagi. Ya. Ini bisa dibagikan mereka. Contohnya. Cari. Bisa dicari, silakan dicari. Itu boleh. Ya, tulis di buku itu ya. Sendiri-sendiri cari apa itu buku fiksi. Mana buku tulisnya? Tulis. Tulis ya. Tulis samaannya.
Boleh ditulis dulu di buku dasarnya ya. Nah, ya. Bukan aku kosong, ini berisi kosong. Udah lah. Baru kan? Kalian dapat perbedaan untuk buku fiksi dengan non fiksi apa yang membedakan? Coba dicari di internet. Boleh coba dibaca ya. Tulis saja poin-poinnya perbedaan untuk buku fiksi. Kalau buku fiksi bagaimana unsurnya? Kalau buku non fiksi bagaimana? Bahkan ada di internet juga ada. Lepas kalian dapat apa? Bersamaan. Nah, bersamaan kedua unsur buku fiksi dan non fiksi ya. Coba dicari apa yang sama-sama memiliki keduanya. Non fiksi juga memiliki unsur tersebut. Buku fiksi juga memiliki unsur tersebut. Jadi yang sama mereka apa saja persamaannya persamaan antara buku fiksi dan non fiksi apa? Boleh dicari di buku, dibaca-baca dulu atau di browsing boleh nanti samakan, diskusikan. Baru nanti kita kembali ke kelompok asal, jelaskan ke temannya masing-masing dengan kelompok berbeda, ya kan? Ini nggak sama kelompok kalian tadi kan di asal kan? Jadi nanti kamu harus menguasai konsep ini. Pengertian apa perbedaannya nanti disampaikan ke teman-teman, ya. Proses pembelajaran strategi jigsaw yang dilakukan di SMP Negeri 10 Binjai, tepatnya di kelas 72. Semua harus bekerja mencari apa jawabannya. Kerjasama. Namanya kerja kelompok, kerjasama. Jangan masing-masing. Kalau masing-masing itu tugas individu. Ya, ini sudah ditemukan belum? Nanti samakan ya. Sesama kelompok kalian harus sama ini pendapatnya, makanya disuruh diskusi. Nah, nanti baru kalian kembali ke kelompok asal menjelaskan apa yang ilmu yang kalian dapat hari ini di kelompok ini. Jelaskan ke kelompok asal, ke teman-teman nanti masing-masing. Kamu juga ke kelompok asal masing-masing. Dijelaskan ke teman apa yang udah didapat. Ya? Sama ya, kadang diskusi kelompok. Bersamaan buku fiksi dan non fiksi. Masing-masing harus menguasai topik ini. Ya, nanti kamu jelaskan ke temanmu. Mereka kan nggak tahu tentang ini. Kamu yang jelaskan. Kamu juga kamu jelaskan. Makanya diskusi sama-sama. Semua sudah. Coba cari masa dulu. Terus aja dulu. Persamaan. Buku fiksi memiliki ini, buku non fiksi juga memiliki itu. Ditemukan boleh dibaca di buku atau di internet. Yang udah ditulis ada mana? Lo, biar Bapak lihat. Sudah langsung kita ngambil. Udah silakan masing-masing kerjasama menjadi. Mencari kemudian menginformasikan ke teman. Cerita yang tidak dikarangkan yang dibuat berdasarkan imajinasi manusia atau fakta yang ada buku didiskusikan sehingga proses penulisan akhirnya Coba jelaskan ke temannya buku fiksi tadi apa? Cepat. Ciri-ciri buku fiksi: 1. Imajinatif, salah satu ciri Yang kuat. yang imajinatif. 2. Kebenarannya relatif karena bersifat
bersifat imajinatif, maka kebenarannya di tulisannya fiksi itu relatif. 3. Bahasanya bersifat konotatif. 4. Tidak ada sistematika baku. Bisa terjadi karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, sejarah atau fakta meski ada fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialog imajiner. Unsur buku fiksi: 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab buku. 4. Tokoh pentokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama siapa? Saya yang bernama Saya bernama Garnita Latasha, saya dari kelompok 2. Saya namanya Aisyah dari kelompok 4. Saya bernama Vina dari kelompok 1. Saya bernama Fahri. Saya bernama Fahri dari kelompok 3. ya. Oke, silakan. Silakan jelaskan yang pertama. Pertama dari kelompok buku fiksi, coba. Ya. Apa itu pengertian ciri dengan contoh? Pengertian- Yang lain nyimak ya, nyimak. Nanti ditanya. Nanti ditanya. Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi, karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Meski ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi menulis biasanya membuat karakter dan dialog imajiner. Tujuan menciptakan cerita fiksi adalah untuk menghibur. Ciri-ciri buku fiksi: imajinatif. Salah satu ciri buku fiksi adalah sifatnya yang imajinatif. Didengar nanti Bapak Kebenarannya tanyakan. relatif karena bersifat imajinatif. Maka kebenaran tulisan fiksi itu terlatih. Bahasanya bersifat konotatif. Tidak ada sistematika baku. Menyasar emosi pembaca. Pengertian buku fisik. Unsur-unsur buku fisik: bagian cover lagu, rincian subbab buku, judul buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Oke, tepuk tangan dulu untuk buku fiksi. Sudah diwakili oleh Gernita ya. Kelompok buku fiksi sudah diwakili oleh Gernita dari presentasikannya. Bagaimana kira-kira setuju? Setuju dengan apa yang sudah dijelaskan? Dibacakan? Setuju? Setuju ya? Ya. Atau ada samaran boleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Lanjut. dilanjutkan. Silakan. Buku non fiksi. Pengertian cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisannya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikan. Unsur buku non-fiksi: bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku yang menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika. Oke, jelas? Ada yang mau ditambahkan oleh teman yang lain mungkin? Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Oke, Oke. kayak patung nggak ada suara. Iya. Hah? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Oke, kalau itu jelas ya. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah yang sudah mempresentasikan. Oke, dilanjut oleh Tina. Perbedaan unsur buku non-fiksi dan buku fiksi. Nah, kita lihat apa saja perbedaannya. Unsur buku non-fiksi yaitu bagian cover, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Sedangkan unsur buku fiksi yaitu bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Oke, yang membedakannya apa? Antara keduanya itu yang membedakan apa? Buku fiksi adalah buku
yang mempunyai unsur cerita atau isi yang tidak nyata. Sedangkan buku yang Buku fiksi, buku fiksi, tadi buku apa pertama? Fiksi. buku fiksi, Yang non fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang mempunyai unsur cerita atau isi yang nyata. Oke, itu dari segi pengertian. Sekarang dari segi unsurnya. Unsur yang memiliki perbedaan. Yang sudah kita bahas tadi dari unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi, ya. Nah, Bapak harapkan semoga kalian bisa mempelajarinya kembali, ya, supaya nanti lebih memahaminya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan mendalami lagi materi ini sekali lagi, ya. Jika tidak ada apa-apa nanti kita akan melakukan masih jadwal kapan kita kembali. Ya. Halo. suaranya. Ya, oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mungkin Pak coba dijawab dulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah bersedia hadir untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem luring pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat kembali pulang ke rumah dengan keadaan yang baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pulang ke rumah jangan main-main lagi. Ingat ya, pulang ke rumah jangan main-main lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.